Oke, yang keempat itu kita disuruh untuk mengkonfigurasi NTP, yaitu kita diinstruksikan untuk mengkonfigurasikan tiga. Untuk pembuktian itu show NTP status, show clock, dan show NTP association. Jadi kita disuruh untuk mengonfigurasi R1 sebagai server NTP dan semua switch sebagai klien NTP dari R1. Waktu ini penting disinkronkan dikarenakan untuk fungsi sinkron dan debug. Jika waktu ini tidak disinkronkan, sulit untuk menentukan peristiwa jaringan apa yang menyebabkan pesan tersebut. Oke, sebelum saya verifikasi, saya akan menjelaskan sedikit dari komen CLI yang bisa diterapkan di RTPSS ini untuk membangun dari NTP tersebut. Oke, sebelumnya kita masuk ke kita enable, kita dulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Pertama kita seperti biasa enable, kemudian karena sudah di enable kita config terlebih dahulu. Kita config. Setelah itu kita clock time zone 7. Setelah itu kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita clock set 21.00 30 Agustus 2025. Nah, sini kita config lagi, kita MTP master ini untuk mensinkronkan dari jam itu. Kita bisa saja agar lebih dekat. Kita NTP update ke kalender, kemudian kita NTP update ke kalender, kemudian kita kita write memory agar yang kita buat ini tidak terhapus walaupun server atau routernya ini dimatikan. Oke, kemudian kita tekan OK. Sini kita langsung saja pembuktian. Kita disuruh membuktikan pertama itu show NTP status. Kita di sini tuh dijelaskan clock is synchron. Nice, itu tandanya itu jam kita sudah sinkron di stratum 1. Kemudian kita disuruh untuk menunjukkan dari show clock, untuk menunjukkan jam yang diupdate di dalam Cisco ini. Tapi itu kita buat show clock sini sudah tepat, yaitu hari ini pada tanggal 31/2025. Kemudian yang terakhir itu kita diinstruksikan untuk membuat show NTP association. Kita buat sini show NTP association. Nah, di sini kita sudah yaitu sudah aktif, yang menandakan bahwa Cisco ini telah selesai dikerjakan. Di sini saya akan mengkonfirmasi terkait kebenaran dari IP yang telah kita gunakan pada soal nomor 6 terkait alamat host. Oke, kita mulai. Sini yang pertama itu untuk dosen 1
IP-nya itu 20. Kita buka 201 IP 20. Oke. Nah, di sini benar IP 20. Kemudian untuk version 2 20 130. Version 2 130. Benar 20 130. Kemudian untuk yang ketiga yaitu Taruna 1 10 13. Taruna 1 10 13 benar 10 13. Taruna 2 10 11. Ini benar 10 11. Kemudian untuk staff 1 staff 2 30 23. Oke, pas 32 dan 33. Oke, benar. Kemudian untuk selanjutnya itu remote worker 50 11. Remote worker 50 11. Oke, dan ini terbukti bahwa dari IP ini telah jadi kita buat sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian yang ke-7 kita disuruh untuk mengkonfigurasi akses remote melalui telnet dan SSH dan lakukan verifikasi dengan tentuan pada tabel. Untuk mengkonfigurasi telnet dan SSH ini sebenarnya untuk command line-nya itu sama saja untuk semua device akses, namun hanya berbeda di IP address. Di sini saya akan mencontohkan di RTRP session saja. Kemudian kita langsung eksekusi. Biasa kita masuk ke mode konfigurasi utamanya atau konfigurasi global, kita enable terlebih dulu. Sebelumnya saya tekankan sini ada password. Saya akan masukkan password terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi terminal. Oke, setelah itu kita buat dulu, kita akan masuk ke RTRP session. Maka kita buat dulu RT hostname RTR hostname kemudian kedua itu konfigurasi IP manajemen. Sudah di tabel itu 192.168.99.327. Langsung saja kita interface pilihan 99. Oke, sini sudah masuk. Kita IP address. Sini saya akan langsung salin saja, dikatakan takutnya terdapat kesalahan dalam pengetikan. Oke, IP address first. Oke, masuk dan exit. Kemudian kita set domain name. Kita set domain name untuk SSH IP domain name lab lokal. Exit. Paste. Oke. Kemudian untuk membuat username dan password, kita buat sini. Username admin dan untuk password siber.
atau kita untuk kameranya seperti saja. Oke, deskripsi bar. Oke, itu telah mencakup dari username dan password. Kemudian kita enable FTP untuk download dan SSH ini seperti password yang kedua. Oke, kita buat saja langsung line FTP agar kita masuk ke line FTP. Di sini 04. Oke, setelah masuk kita buat ke login, kita masuk ke login lokal. Oke, sini langsung transport input telnet SSH. Kemudian kita generate RSA key untuk SSH. Terus kita buat bitnya itu, kita buat saja di sini bitnya 1240. 1024. Kemudian kita simpan konfigurasi yang telah kita buat. Kita buat write Oke, kita exit terlebih dahulu agar bisa menyimpan. Kemudian kita write memory. Oke, sudah terbuilding konfigurasi, kita oke. Kemudian sini akan pembuktian terkait verifikasi di PC atau host untuk tes ping. Kemudian saya akan tes ping untuk sini pembuktian atau verifikasi tes ping ke RTR Session. Oke, kita coba apakah berhasil. Di sini kita lihat type as scans to over sending 5 dan success rate itu 100%. Berarti di sini persenan ini diambil dari percobaan. Di sini kita mendapat kesempatan 5 kali percobaan. Jika 5/5 atau dalam 1 kali kesempatan itu langsung bisa, berarti itu success rate itu di 100%. Oke. Kemudian kita tes SSH. Kita buat telnet 192.168.993. Terus ini username-nya itu tadi sudah kita buat admin, kemudian passwordnya adalah Siwar. Kita coba lagi.
Akses verifikasi. Ini membuktikan bahwa untuk telnet kita ini sudah terverifikasi. Untuk pembuktian itu sebenarnya sama di semua tempat. Untuk konfigurasi ini juga sama, hanya yang membedakan itu hanya alamat IP. Jadi saya akan mencontohkan di satu tempat saja. Kemudian yang ke-8, kita di sini dapatkan tugas yaitu untuk memverifikasi konektivitas PC VLAN ke setiap switch dan router. Di sini untuk konfigurasi ini sama saja untuk di switch dan router. Jadi saya akan buat percobaan saja ke Taruna 1. Jadi saya akan mencoba ke Taruna 1 untuk sebagai percobaan bahwa untuk ini semua sudah terverifikasi dengan baik. Oke, di sini langsung saja saya akan menjalankannya. Pertama, seperti biasa kita buka RTR Persistent terlebih dahulu. Kemudian saya akan masuk dulu. Kemudian di sini kita ping terlebih dahulu ke Taruna 1. Untuk ke laptop Taruna 1 atau ke PC Taruna 1, membuktikan bahwa ini sudah terkonektivitas. Kita ping dulu. Oke, di sini dikatakan red itu sudah 100%, bahwa ini sudah terkonektivitas dengan baik, bahwa sekali percobaan saja ini telah menyelesaikan dari pingnya. Kemudian yang berhasil. Kemudian kita show IP interface brief. Show IP interface brief. Sini kita bisa lihat ada gigabit Ethernet 03.0.10 yes manual up. Ini berarti interface ini sudah memiliki IP dari 192.168.10.1 dan status up sehingga berfungsi sebagai gateway untuk jaringan di 192.168.10.0 di /24. Kemudian kita perintah show IP ARP. Di sini kita bisa lihat itu ada internet 192.168.10.11 ARPA gigabit Ethernet. Ini menyatakan bahwa router itu telah berhasil menyimpan MAC address dari host 192.168.10.11 yang buktikan koneksi L2 dan L3 itu sudah terhubung. Di sini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa RTR Persistent ini dapat berkomunikasi dengan laptop Taruna di 192.168.10.11 dengan baik.